balik lagi bersama BMKG dan aku Aza Geter. di Siumak Abdi dan Berita Faedah Banget loh. Umangers nih, kalian udah pada tahu Ria Ricis? Pasti udah pada tahu nih. Iya. Harusnya udah pada tahu kan, selebgram terkenal. Betul, tau lah ya dulu yang suka bikin konten squishy ya. Dan Duyung gak sih yang suka renang-renang? Iya, bener. Itu tuh, lu tahu soal terbarunya nggak soal Ria Ricis? Tahu Bem, yang viral itu kan. Tapi gimana sih awalnya Ria Ricis ini ketemu sama suaminya, mantan suaminya, Rian. Iya, gua ceritain nih ya. Oke, gimana tuh? Jadi gini, Umangers simak nih. Jadi tuh awalnya ini ya Zaya, ada namanya Bang Adin. Nah, dia ini sahabatnya Ria Ricis dan juga Rian waktu itu. Nah, terus nih ya, si Rian yang lihat IG story-nya Bang Adin ini mintalah buat dikenalin sama Ria Ricis nih. Ricis yang taunya cuma kayak ya udah aja gitu deh. Ya udah kayak gitu tuh ya. Nah, Rian ini kayak PDKT-in Ria Ricis nih, gitu deh, kirim-kirim DM. Tapi di sini Ria Ricis nih masih gak gubris yang gimana-gimana, soalnya kan gak kenal. Oh, jadi sistemnya kayak jodohin enggak juga sih ya? Bukan. Enggak dijodohin ya, cuma kayak Ria Ricis temennya Bang Adin, Adin juga temennya si Tengku Rian. Terus si Rian kayak minta kenalin dong gue sama si Ricis nih, gitu gak sih? Sabar nih. Oke. Nah, sampai akhirnya nih ya, Ricis ini katanya ada jadwal healing ke daerah Aceh. Akhirnya ketemuan nih mereka di sana untuk pertama kalinya, for the first time they are meeting. Terus si Rian ini katanya nyatain soal perasaannya gitu, tapi Ricis jawab, maaf ya bang, buat saat ini belum bisa. Tapi kalau emang mau serius bisa langsung aja datang ke Jakarta temenin keluarga di rumah. Iya sih, bagus sih ya langsung mengutarakan. Tapi kayak terlalu cepat gak sih menurut kamu? Ya nggak ada yang tahu semua proses, mungkin yang cepat ada yang lambat kan. Oh jadi gitu awal cerita kedekatan mereka Umangers. Tapi nggak habis pikir deh Bem soal kabar perceraian Ria Ricis dan suaminya Tengku Rian. Ini juga nih, aduh sama nih gue juga ya, nggak nyangka aja gitu ya. Pernikahan mereka yang masih seumur jagung itu harus kandas. Iya ya, mana anaknya masih kecil, sedih deh kalau lihat Maulana. Moana ya, anaknya super ceria, harus tahu kalau kenyataannya orang tuanya itu sudah tidak bersama lagi, berpisah. Kasian ya. Maaf bila ku ingin pisah. Yang lebih menggemparkannya lagi menggemparkan jiwa raga. Soal perkara perceraian rumah tangga mereka yang kesebar itu, bahkan sampai si Tengku Rian bikin klarifikasi. Waduh ya. Nah, isi dari surat gugatan itu gini nih Umangers. Semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis. Namun sejak April tahun 2022, semasa anak dalam kandungan, rumah tangga mereka mulai tidak harmonis. Kenapa tuh kira-kira ya Em ya? Jadi ini rumah tangga penggugat dan tergugat ini mulai tidak harmonis, di mana antara mereka ini sudah tidak ada lagi kecocokan satu sama lain dikarenakan penggugat merasa tergugat tidak netral atau berimbang dalam bersikap sebagai suami dan sebagai anak terhadap ibunya. Waduh, itu kasus yang lumayan banyak dialami para rumah tangga nggak sih? Iya mungkin itu salah satu musibah dalam rumah tangga kali sebutannya. Ujian gak sih? Mungkin ya. Aduh. Karena sang istri merasa di nomor sekian kan dibanding orang tuanya gitu gak sih? Oh mungkin second choice. Ya mungkin kali ya, bisa jadi sebutannya second choice gitu. Oke gitu kali ya. Di nomor 2 kan ya. Terus pada awal bulan Ramadan tahun 2022 nih terjadi ketidakcocokan antara tergugat dengan ibunda tergugat dikarenakan salah satu ucapan dan tindakan ibunda tergugat yang menyinggung perasaan tergugat. Waduh, kira-kira kata-kata yang menyinggung Ria Ricis itu apa ya? Misalkan dia ngomong, kamu lagi apa? Itu menyenggol. Oh, itu menyenggol, bukan menyinggung. Tadi bilang gitu gak? Telat banget kamu. Maaf
Maaf ya. Tapi ada Oke. selanjutnya apa tuh, Ja? Iya, selanjutnya di pagi hari bulan Ramadan ketika tergugat ingin berangkat syuting sinetron, ibunda tergugat mengatakan bahwa bulan puasa tergugat harusnya nggak usah kerja. Beliau mengatakan kepada tergugat yang terdengar oleh penggugat yang mengantar terdengar. ya, Nah. yang mengantarkan ke depan rumah karena merasa kalimat itu tidak nyaman seolah disalahkan. Penggugat kemudian menanyakan hal itu pada tergugat pada malam hari. Namun responnya typo mulu. Kenapa nih belum sarapan? Belum makan jagung. Ya Allah, sian pantas kamu oleng. Oke, kita Iya, lanjut ya. Oke. Namun respon. Respon. Iya, maksudnya respon Ah. ya. Oke, namun respon tergugat hanya membela ibunya tanpa berusaha menenangkan perasaan penggugat. Besok paginya penggugat menangis karena tidak dapat perhatian dari tergugat sebagai suami. Lalu penggugat kembali membahas itu berharap dapat simpati akan tetapi ternyata nihil. Si tergugat kagak membela penggugat. Kasihan ya. Nangkep gak? Nangkep. Nah, bagus. Nah, kan banyak perkaranya nih. Ini belum semua kita sampein. Waduh. Wow, bahkan ada yang soal Ria Ricis ngasih uang sebesar 500 juta ke Tuku Rian biar suaminya ini nih nggak diemin Ria Ricis lagi. Modal cuek dapat 500 juta. Wow. Dulu dipuji-puji netizen tahu BEM kayak gini. Sisain satu lo lagi kayak Rian ya Allah. Misalkan gitu ya. Sekarang malah pada komen. Kebalikannya, ambil tuh yang pengen Rian. Ngapain kamu di sini? Aku nggak mau berteman sama kamu. Ya ampun, kamu berdosa banget. Selamat, Anda kena prank. Itu kameranya aku taruh situ. Sarya memang netizen nih ya. Nyi. Nyolot dia ya. Zani ya, tapi setelah surat perkara tapi setelah surat perkara perceraian Ria Ricis yang kesebar itu tuh ya, Rian bikin klarifikasi tahu di YouTube-nya. Ini sebenarnya untuk pembelaan juga nggak sih terhadap si Rian ini? Nggak tahu, kayak biar AdSense. Wow, kita tidak ada yang tahu ya. Sampai dibikin video klarifikasi BEM. Padahal kan di surat gugatan itu juga nggak ada ya yang namanya nyebutin nama. Wow, Ya. asli. Terus klarifikasi perkara percaya ada apa nggak? Perceraian. Iya, perceraian aneh banget nggak sih? Iya, Aneh ya namanya ya. juga public figure kali ya, Zai. sih. Penasaran gak nih gimana isi klarifikasinya? Gimana tuh? Emangnya penasaran? Ayo buruan nih pengen tahu. Kepo. Jadi gini nih, di dalam klarifikasi itu Tuh Rian bilang seperti yang kita ketahui bahwa rumah tangga saya telah berakhir dengan adanya keputusan dari pengadilan agama. Walaupun saya kecewa dan sedih dengan keputusan yang dijatuhkan, tapi saya tetap berusaha menerima keputusan tersebut. Tuh ucapnya. Ya. Namun dalam saat menjalani rumah tangga ada saat up and down yang tidak saya sangka akan berujung pada perpisahan. Apalagi dengan alasan-alasan yang menurut saya itu kecil untuk dijadikan alasan perpisahan dan dijadikan gugatan tertulis. Saya membuat klarifikasi ini untuk mengutarakan perasaan saya dan menolak segala fitnah yang ditujukan kepada saya dan keluarga saya. Nah, di sini juga nih ya, Rian bilang kalau dia berharap ya Zan nih perpisahan ini enggak benar-benar terjadi. Aduh, tapi aku nggak ngebela siapa-siapa sih ya Em. Tapi yang namanya perempuan didiemin seminggu tuh kayak ngerasa, ih apa gitu loh. Dan kan perempuan misalkan nih, es batu didiemin seminggu. Cair loh. Iya. Cair nggak jadi es batu, jadi Kayak air ya. gajian ditungguin, tapi nggak cair. Harapan pada manusia itu memang menyakitkan ya Em ternyata. Oke, bener banget tuh Em. Terus dia jawab soal perkara tentang es kurma nih. Katanya mah Kenapa es kurma? ini katanya mah tuh terjadi saat pertama kali berkunjung ke rumah Rian ke Jakarta untuk acara 4 bulanan anak pertamanya mereka. Karena orang tua Rian hanya akan datang ketika diundang, kondisinya saat sahur. Rian diberikan es kurma oleh Ria Ricis dan ibunya yang seorang sarjana kesehatan memberikan pertanyaan yang lemah lembut. Sejak kapan Rian minum es? Wow. Bukannya Rian punya amandel ya? Di kejadian yang tiba-tiba ini, Rian berkata, mungkin karena Ria Ricis sedang hamil muda, jadi sedikit sensitif. Dan menyebut dirinya
suami yang baru beberapa bulan terkesan kurang sensitif. Iya, masih baru. Ya. Dan terlihat cuek karena Rian pikir itu adalah hal yang udah biasa. Sama ibu hamil kan emang dikit-dikit sensitif ya. Rian berkata, sebenarnya situasi ini sangat disayangkan dan sebenarnya saya juga udah negur ibu saya tanpa memberitahukan kepada istri saya sehingga dia berpikir saya tidak pernah membelanya. Salah paham jadinya atau gimana nih? Mungkin, tapi ya, nah si Rian ini ngejelasin lagi Iya. soal pertanyaan ibunya yang melarang dia bekerja saat bulan puasa itu tuh. Mungkin di pikiran ibu saya, kita orang daerah, kerjaan saya syuting atau bikin konten YouTube itu simple dan bisa dikerjakan kapan saja karena di situ emang orang tua saya ini berpikir ini adalah momen di mana kita harus berkumpul. Oh, jadi mungkin hanya kesalahpahaman orang tua, bener tuh. Betul ya. Kalau emang gitu kenapa nggak dikomunikasikan sih ya teman-teman ya? Kunci utama dalam hubungan kan komunikasi. Bener, Betul. harta yang paling berharga adalah komunikasi. Oh salah ya? Gak apa-apa. Oh, salah. Gak apa-apa. Manusia. Ya. Oke Umangar, itu dia tadi kabar dari Siumang Update hari ini. Buat teman-teman yang mau berbagi cerita atau info berita Siumang Update, Bisa banget untuk DM di Instagram @siumangtv atau bisa banget juga langsung aja ditulis di kolom komentar ya. nah jangan lupa juga nih saksiin, pantengin terus channel YouTube Siumang TV. Lagi banyak banget ini menurut BEM ya. Banyak Drama-drama banget, makin iya, asik. drama-dramanya. Ada horor. Horor. Pokoknya banyak deh. Wah, Banyak deh pantengin, ya. jangan lupa Temaram, temani malam seram. Tiap malam Jumat bareng Kaza. Nah, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe juga ya Umangers ya. Ditunggu Siumang Update selanjutnya. Gua BMKG dan Aku aja geter. segenap kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Bye-bye. Bye-bye. Dang, 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 dang. Tadi kan rumit ya. Iya, nggak kebayang deh. Gue udah dimodalin nikah tahun ini. Cuma gue juga